Sorry ass DJ. Pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala batu Sebetulnya dia nggak cocok, keluar aja dari istana dia. Nggak cocok itu. Kok Prabowo masih miliar seperti manusia seperti itu, hancur. Tapi ada kemungkinan Mas. Karena Saya gini, nggak tahu. yang menunjuk dia selaku kantor kepala kepresidenan, yang melantik pertama kali, itu kan zaman Jokowi. Iya. Dia tuh dilantik sebenarnya zaman Jokowi hari-hari terakhir. Teror kepala babi. Nah, apa komentar Hasan Nasbi selaku kepala kantor komunikasi kepresidenan atau PCO kita hari ini? Dimakan saja. Nah, spontan pembahasan publik terkait dengan teror kepala babi ini sepertinya bergeser. Tidak lagi ke objek sesungguhnya. Misalnya, apa dampaknya bagi kebebasan pers kita, ya. Siapa pelakunya, apa motifnya, dan kira-kira bagaimana menuntaskan masalah ini, artinya menemukan pelakunya. Karena ini menyangkut kebebasan pers, penting untuk ditelusuri. Nah, pembahasan justru terfokus pada komentar Hasan Nasbi. Tapi komentar atau pembahasan mengenai Hasan Nasbi ini sepertinya membuka juga fakta-fakta baru terkait dengan siapa sesungguhnya Hasan Nasbi ini. Baik dikaitkan dengan kiprah politisnya di era Jokowi dan termasuk masa transisi dari Jokowi ke Prabowo. Juga termasuk masalah karakter komunikasi Hasan Nasbi. Nah, menarik untuk disimak. Fakta-fakta apa saja yang terungkap terkait dengan Hasan Nasbi ini? Ya, kita simak video berikut ini. Atau kita simak komentar beberapa pihak berikut ini. Ada sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina beberapa waktu yang lalu ya, gitu 2 minggu yang lalu. Itu jelas betul bahwa topiknya adalah tentang bagaimana peran dari tim komunikasi presiden. Lucunya kesimpulan diskusi itu, Pak Janes, itu bahwa mengatakan juru bicara istana itu useless ya. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya yang diomongkan itu wartawan sudah ngerti gitu loh. Karena mereka itu tidak punya kedekatan terhadap siapa yang bicarakan gitu. Beda jauh lah dengan misalnya juru bicara zaman Gus Dur dulu. Ya, Gus Dur dulu ada juru bicaranya Mas Adi Masardi. Ya, betul. Ya, Mas Wahyu Murianto, ya. Itu benar-benar mengerti karakter Gus Dur kayak apa. Juru bicara presiden zaman Pak SBY kan juga, ya. Waktu itu ada Andi Malarangang, ada Dino Patijalal. Jelas sekarang. Coba lihat kalau Pak Prabowo kunjungan kemana saja. Orang nggak pernah diajak. Ketika Pak Prabowo misalnya waktu itu ke India, ya kan? Ya. Terus ke Malaysia. Ada nggak si Hasan ini ada di situ? Ya kan? Gitu. Jadi artinya nggak pernah ada. Betul. Jadi kalau dia kemudian bicara, yang dibicarakan ya omon-omon atau dalam angan-angan saja. Ya. Kantor komunikasi presiden itu kan, wah seolah-olah kan pengen kelihatan bonafit. Terus mereka menyebut dirinya sendiri PCO, Presidential Communication Office. Oke. Wah, namanya aja yang keren. Ya. Ya. Gak ada keren-kerennya babar blast ya. Netizen pernah juga mengungkap jejak digital dia. Menarik. Nih, pada tanggal 6 Agustus 2014. Selain Wowo, dia nulisnya gitu. Marsanda juga kayaknya lagi labil berat karena masih muda. Yang terakhir ini generasi penerus yang perlu diselamatkan. Gitu. Mas Bowo. Iya. Maksudnya Jadi Prabowo, dia tuh sebenarnya menghina dulu kan memang menghina Prabowo. memang dulu hatersnya ya. Prabowo kan gitu. Nah, saya siapkan ini tanggal 4 Juli 2014. Saya siapkan 10 paket iseng-iseng aja dia masing-masing 20 juta gitu. Berarti ada kesempatan buat 10 orang die hardnya Wowo buat ikut taruhan. Hitung-hitung persahabatan. Nah, 23 Juni 2014. Ya. Jadi ini cerita ringan saja. Meski pro bono, saya sudah bantuin Pak Jokowi minimal di 2 desa. Semoga saya nggak dilaporin polisi sama tim Wowo. Jadi sini sebenarnya mirip-mirip dengan Fufafa gitu loh dia. Iya, Bahasanya tuh kasar, kampungan, rasis gitu ya. 5 Juli 2014. Jangan langsung tersinggung dong. Itu kan netral. Kalau Anda merasa orang baik, terus Wowo pemimpin baik, ya monggo dipilih. Jangan misuh-misuh dong gitu. Nah, terus juga 6 Agustus 2014. Mimpi Wowo nangis guling-guling di MK.
Iya. Tapi mungkin Pak Prabowo nggak tahu kali itu ada itu, nggak tahu dia. Tapi ada kemungkinan Mas. Karena Saya gini, nggak tahu. yang menunjuk dia selaku kantor kepala kepresidenan, yang melantik pertama kali, itu kan zaman Jokowi. Iya. Dia tuh dilantik sebenarnya zaman Jokowi hari-hari terakhir. Ini yang paling kasar. Kalau ini tanggal 31 Oktober 2014. Kalau dibikinin meme, Wawok lagi. Waduh. Itulah. itu. Kira-kira masih jadi pemimpin sejati kayak gitu gak ya? Parah kan? Ngeri kali itu. Ngeri banget. Ini ngeri banget bahasanya si tukang sayur ini. Datua Rajo Ange yang ditengarai ini adalah memang Hasan Nasi Babi. Wah, ini Memang parah orang ini gitu loh. Bahaya. Dalam kasus indikasi dia melakukan tindak pidana pun kan sebenarnya juga ada. Ketika dia itu kan sempat waktu itu sebagai pemimpin dari sebuah survei gitu ya. oh iya, lembaga ya, survei. Lembaga survei. Jadi waktu itu ada kasus yang melibatkan wali kota ya, wali kota Cimahi yang ditangkap kamera. Nah, dia waktu itu sebagai bos Sirus ya waktu itu udah nyerahkan balik uang 1,4 miliar kepada KPK. Ini peristiwa tahun 2012, 21 Februari. Jadi artinya sebenarnya banyak jejak-jejaknya banyak ya. Jejak bicaranya juga kelihatan, ternyata tidak bagus. Kemudian jejak kriminalnya juga ada gitu kan. Dia pernah nge-tweet juga ya si Hasan ini. Iya, tukang sayur ini ya gitu. Saya yakin 100% beliau pas lahir gak diazanin. Waduh. Iya, Mau toh. bilang siapa tuh nggak diajani? Jadi kalaupun ngaku Islam pasti setelah dewasa. Nah, tanyakan sertifikat mualafnya sama saksinya siapa aja. Di masjid mana dulu berikrar jadi mualaf? Nyinggung Pak Pak Prabowo, pada Prabowo saat. yang dari Kristen jadi mualaf. Nah, Ini ini parah bener nih. Parah bener. Pertanyaannya harusnya lebih mendasar. Beliau Islam, kalau iya kapan masuk Islamnya? Ada sertifikat mualafnya enggak? Saksinya siapa? Mending jujur, gak Islam pun boleh jadi capres kok. memang hampir sama semuanya, hampir sama titipan Mulyono Jokowi semuanya bermasalah, bahaya nih.